minta izin ke Ibu untuk menyampaikan tentang keyakinan kelas dan budaya positif di kelas saya. Juga saya insya Allah nanti kedepannya akan menyebarkan tentang budaya positif dan kebiasaan-kebiasaan positif yang menjadi teladan atau menjadi kebiasaan siswa SD Negeri Jenang Imam 4. Menurut Ibu bagaimana? Untuk program yang dilakukan Ibu Indah selaku guru penggerak dalam tahapan yang harus diselesaikan, saya selaku kepala sekolah SD Jenang Imam 4 selalu mendukung apapun tahapan dalam guru penggerak ini. Monggo untuk waktunya silahkan mau hari apa nanti juga dikoordinasikan dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi siswa, bagi guru dan bagi sekolah kita semua. Oh ya Kak Selma ya? Udah sih itu udah nggak apa-apa cuma sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Febri sama Bu Asih, saya mau titipan. Ini niatnya saya kan ingin menyampaikan tentang budaya positif penyebaran kepada guru-guru. Saya ingin budaya positif itu benar-benar dilaksanakan di sini itu sebagai kesadaran anak kayak gitu. Menurut Bu Asih dengan Bu Febri bagaimana? Ya, kalau saya sih siap membantu Winda. Oke. Saya juga pasti insya Allah siap membantu. Alhamdulillah. Itu kira-kira kapan ya Bu ya? Insya Allah sih nanti saya akan lakukan di minggu ini terkait dengan budaya positif yang akan saya sampaikan seperti itu. Siap, insya Allah kita siap bantu. Semangat. Untuk menjaga dan melatih kedisiplinan, kita membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, kesepakatan kelas bersama kita buat ini tujuannya agar kalian lebih disiplin lagi dalam melakukan atau belajar di sekolah. Nah, kesepakatan kelas yang ada kita buat itu murni dari kesadaran kalian buat. Berarti kesepakatan itu yang kamu buat itu nanti disepakati oleh semua. Jadi nanti kalian semua itu memberikan ide kalian apa saja rasa yang ingin kamu buat yang harus siap kamu patuhi. Nah, nanti kesepakatan itu jadi satu dan itu akan menjadi peraturan keyakinan kelas di sini. Nah, kalau sudah menjadi kesepakatan kelas itu harus kalian patuhi. Jika nanti kalian tidak apapun tidak mati ataupun pelanggaran itu nanti ada konsekuensinya. Paham? Bagikan kertas, tulis apa yang menjadi peraturan yang ingin kamu patuhi. Oke? Kenapa perlu memilih keyakinan kelas? Agar kita membiasakan diri untuk lebih baik lagi. Silakan tandakan yang disanakan buat. Jangan bully teman, jangan ejek teman, jangan konten, jangan berisik, terus jangan mengganggu teman saat belajar. Ya, inilah kesepakatan yang kalian buat. Adalah dari kesepakatan yang kalian buat ini, nah kita rubah menjadi kalimat. Hasilnya, coba yang pertama, mandi. Hasil dari kesepakatan bersama, coba dibaca. Menyimak dan memperhatikan penjelasan guru. Nah, jika kesepakatan ini kalian langgar, berarti nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa itu? Nah, itu nanti ada sendiri ya. Terus kesepakatan yang kedua coba. Saling menghormati dan menghargai. Ya. Terus kesepakatan ketiga. Tenang dan memperhatikan saat pelajaran berlangsung. Ya. Keempat. Belajar dengan tertib dan teratur ya. Kelima.
Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keenam, jujur, disiplin, dan percaya diri. Ketujuh, memakai seragam yang rapi dan sesuai ketentuan. Ya. Delapan, yang terakhir, menjaga kebersihan dalam dan lingkungan setelah. Oke, terima kasih. Inilah kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh kami. Dan ini harus saya lakukan. Bagaimana silakan yang lainnya? Pasti kami akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Jenang 04, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Jenang 04, yang kami hormati wali murid SD Negeri Jenang 04. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Jenang 04 Majenang. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berikut saya bacakan susunan acara diseminasi budaya positif. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Sambutan. 5. Diseminasi budaya positif. 6. Refleksi. 7. Penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama yang akan dipandu oleh Ibu Yuli Setiasi SPD. Bapak Ibu Guru mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Maksudi MPDD.
kepada Bapak Maksudi FPDI Bisul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bil khair wasta'mil lana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Maksudi FPDI. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri Jenang 04 kepada Ibu Eni Setiawati SPD SD Bisul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap dewan guru beserta karyawan SD Jenang 04. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bersilaturahmi hadir pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Jenang 04 Majenang yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SD Jenang 04 yaitu Ibu Indah Perwanti Yuliani SPD MPD. Dalam kegiatan diseminasi ini diharapkan nanti Bapak Ibu mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga kita bersama-sama mendapatkan ilmu dari acara hari ini. Apa itu budaya positif? Budaya positif yang bisa dilakukan dengan cara pembiasaan positif yang bisa dilakukan oleh siswa maupun guru dan karyawan SD Jenang 04. Mudah-mudahan dalam diseminasi ini nanti akan memberikan ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita semuanya, sehingga setelah diseminasi ini diharapkan kita semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di
SD Negeri Jenang 4. Demikian sampai dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eni Setiawati SPDSD. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Purwanti Yuliani SPD MPD. Kepada Ibu Indah Purwanti Yuliani SPD MPD disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini, menerima undangan dari kami untuk mengikuti diseminasi budaya positif SD Negeri Jenang 04 Majenang. Tak lupa saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan kelas 6 ini. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih yang luar biasa kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Jenang 04 beserta Bapak Ibu Guru, Dewan Guru dan karyawan juga wali murid kelas 1 yang bersedia mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita beri motivasi dulu ya. Coba Bapak Ibu kita berdiri Bapak Ibu ya. Ikuti gerakan saya. Oke, kita bersenang-senang terlebih dahulu sebelum ke materi intinya. Sudah? Ikuti gerakan saya dan ikuti lagu saya. Oke, yang pertama itu adalah tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Siap Bapak Ibu? Satu, ikuti nyanyi ya Bu. 1, 2, 3, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Maksudnya berat semangat lagi, sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya. Nah, ini adalah salah satu motivasi kita. Jika kita sudah memasuki ke dalam ruangan, kita bisa melakukan kegiatan seperti ini. Ini yang bisa dikatakan sebagai ice breaking. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan atau mengisikan kegiatan ini. Kenapa ini bisa dilakukan sebagai motivasi? Pada saat anak melakukan kegiatan di luar, pasti anak ada yang merasa capek, ada yang merasa tidak semangat. Nah, saat mereka masuk ke dalam kelas, otomatis suasana mereka untuk belajar itu juga berkurang. Nah, kita bisa melakukan ini untuk menstabilkan emosi mereka, sehingga setelah mereka bahagia, mereka akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini foto saya Ibu, jangan beda. Yuk, selanjutnya masih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru harus bisa mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif pasti sudah kita terapkan terutama di SD Jenang 04. Karena kebiasaan-kebiasaan sudah dilakukan dari dulu. Cuma kita belum bisa menerapkan sepenuhnya. Dalam artian seperti ini. Nilai-nilai keyakinan yang harus mereka lakukan itu karena mereka melakukan budaya positif ini karena ada aturannya. Sedangkan yang kita nanti bahas itu budaya positif yang ada dari anak itu lahir karena kesadaran anak sendiri. Selanjutnya Mbak Sri, apa contoh budaya positif yang telah diterapkan di sekolah? Contohnya yang pertama itu adalah menetapkan tata tertib sekolah. Nah, pasti setiap sekolahan ada tata tertib yang harus dipatuhi baik oleh guru, kepala sekolah, wali murid dan murid. Berarti warga sekolah yang ada dalam naungan sekolah. Terus yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama. Baik guru, kepala sekolah, warga sekolah, murid dan wali murid pasti ada yang namanya kerjasama. Kerjasama membangun untuk meningkatkan pendidikan SD Negeri Jenang 04. Selanjutnya, dan mempererat keakraban rasa persaudaraan. Karena kita sudah menjalin atau menetapkan adanya tata tertib, terus keakraban kita, adanya kerjasama dengan wali murid, pasti itu juga akan mempererat persaudaraan kita. Ya Bu, coba selain ini tata tertib atau disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah apa aja Bu? Contohnya. Oke, iya betul. Dari Kak Dayat katanya makan tepat waktu, betul. Itu juga salah satu disiplin positif. Karena apa? Kita bisa melakukan kegiatan kalau kita tidak bisa melakukan kegiatan kalau keadaan perut kita lapar. Iya betul. Ada lagi mungkin Bu Yuli? Contoh penerapan disiplin. 3S. Membiasakan senyum salam sapa kepada warga sekolah. Iya betul. Membiasakan senyum sapa salam kepada warga sekolah. Betul, iya. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua juga menyayangi yang muda. Selanjutnya, Mbak Asih. Nah, konsep inti dari budaya positif itu yang pertama itu ada disiplin positif. Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, segitiga retribusi. Yang keempat itu posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan guru. Dan yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini konsep inti budaya ini yang akan kita bahas dalam paparan kali ini. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Itu harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Nah, motivasi internal berarti itu motivasi dalam diri sendiri, motivasi karena kesadaran diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Maksudnya eksternal itu berarti motivasi dari orang lain. Dengan cara itu mereka itu menasehati atau mengingatkan agar kita bisa melakukan disiplin positif. Selanjutnya, menurut Diana Gosden menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, setiap orang itu pasti memiliki bakat, minat dan potensi, karena tidak ada anak yang terlahir bodoh. Mereka memiliki potensi dan bakat sendiri-sendiri yang bisa dikembangkan. Untuk tujuan disiplin sendiri itu kebanyakan orang itu
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Pada saat ini, ya, untuk disiplin positif itu tidak ada hukuman, adanya hanya restitusi segitiga restitusi. Di situ kita nanti akan menanyakan kenapa pasti perlindungan anak akan berbeda. Ada yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, makanya itu kita bisa membuat segitiga restitusi, yaitu dengan salah satunya yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi yang salah, dan yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Tujuan kita melakukan disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekspresif. Jadi mereka mempunyai motivasi pada diri sendiri itu karena kesadaran, bukan paksaan dari bapak ibu guru, bukan paksaan dari orang tua, tapi mereka menyadari bahwa disiplin diri itu sudah dimulai dari kecil. Mereka sudah terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nanti menunjang mereka ke depannya. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua, motivasi perilaku manusia. Mohon izin Bapak Ibu, minta bantuan teman untuk membacakan motivasi perilaku itu ada 3. Tolong Ibu Bulan bacakan motivasi perilaku 1. Motivasi perilaku manusia 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena murid takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksintrik. 2. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. 3. Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksintrik. Ya, terima kasih Bu Bulan, ya betul sekali. Ya, motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena murid takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Ya, ekstrinsik. Salah ketiganya, mohon maaf. Nah, betul Bapak Ibu, selama ini kita bisa perhatikan bahwa siswa-siswa kita itu melakukan disiplin positif itu masih berpacu pada dia merasa takut jika melanggarnya nanti mendapat hukuman. Nah, terus yang kedua adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya dan merupakan motivasi intrinsik. Terus yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, mulai sekarang kita akan menggunakan motivasi perilaku manusia itu yang kedua, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid itu akan terbiasa melakukan kebiasaan positif karena kesadaran dari diri sendiri bukan pasangan. Nah, apakah kita salah memberikan imbalan atau reward kepada anak? Tidak salah, itu juga diperbolehkan, tapi tidak secara terus-menerus dalam artian terlalu sering. Sewaktu-waktu itu sebagai penghargaan atau rasa bangga kita kepada murid kita bahwa murid kita sudah mencapai nilai ataupun prestasi di sekolah. Nah, jika itu akan terus-menerus atau tidak diberikan terus-menerus, itu takutnya kedepannya akan timbul rasa sombong. Maka dari itu, untuk motivasi perilaku manusia yang tepat itu adalah yang kedua, yaitu motivasi intrinsik. Nah, tadi dari pembahasan yang motivasi intrinsik, menurut Bapak Ibu, motivasi yang harus dimiliki murid kita atau dikembangkan
sekolah ini itu motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Menurut saya selaku guru, motivasi yang harus dikembangkan yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk WFB. Iya betul. Ya, motivasi intrinsik yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Ya, berikutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti suatu yang dibutuhkan. Dengan demikian, kebutuhan ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu berbeda-beda tergantung situasi, kondisi, serta tujuan yang hendak dicapai. Ketika manusia mendapatkan apa yang diinginkan, sebenarnya manusia tersebut sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhannya. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu monggo Bu Asi tolong coba dibacakan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Terima kasih Bu Asih. Betul. Kelima ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jika kita melihat salah satu perilaku anak sedang melakukan atau melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat, mereka sebenarnya bukan ingin mencari perhatian, memang mencari perhatian, tapi dalam artian mereka membutuhkan ini Bu, kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini harus berusaha dipenuhi oleh setiap manusia, termasuk murid. Jadi, apabila siswa itu melakukan suatu kesalahan, itu sebenarnya siswa sedang mencari kebutuhan dasar yang diinginkan atau yang ingin dia penuhi, seperti bertahan hidup, kasih sayang, pengakuan, penghargaan, dan semua yang dilakukan murid itu sebenarnya memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Posisi guru yang selanjutnya itu ada, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Coba Bu Bapak Ibu, kita flashback ke diri kita. Apakah kita pernah melakukan posisi kontrol penghukum? Pernah apa tidak? Pernah. Saya sendiri juga pernah. Iya, karena apa? Itu adalah suatu setidaknya kita mengingatkan anak untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, tapi penghukum di sini nanti anak itu bukan dihukum karena tanpa sebab, tapi mereka akan mengikuti aturan sesuai dengan segitiga retribusi. Nah, guru sebagai penghukum dapat menyebabkan rasa takut dan murid merasa terintimidasi, dan yang harus melakukannya sesuai dengan apa yang guru inginkan. Jadi pada saat guru sebagai penghukum itu, murid pasti akan merasa takut dan merasa terintimidasi karena dia bagaimanapun juga harus mengikuti apa yang
guru inginkan. Nah, biasanya tanpa sadar kita juga akan mengatakan seperti ini, patuhi aturan saya, kalau nggak awas loh. Nah, seperti itu juga salah satu sudah ibaratnya udah mengintimidasi anak. Nah, terus yang kedua, selalu dan pasti selalu kamu yang terakhir dalamnya. Nah, seperti itu juga sama. Itu salah satu ucapan yang bisa mengintimidasi anak. Ya, selanjutnya. Nah, yang kedua itu membuat merasa bersalah. Mohon bantuannya Pak Masudi. Membuat merasa bersalah. Murid akan hilang rasa percaya dirinya jika murid diberi rasa bersalah oleh guru. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Terus selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Terima kasih Pak Masudi. Iya, Pak, ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di situ tadi dari gaya bicara Pak Masudi yang diucapkan itu jelas-jelas sudah berbeda dengan penghukum, ya kan? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ini gaya bicaranya lebih halus daripada penghukum, tapi itu justru lebih mengena kepada anak, ya. Terus selanjutnya Mbak Asi. Nah, di sini guru sebagai teman. Nah, di sini bisa ada nilai positifnya, juga ada nilai negatifnya. Nah, murid akan tergantung dengan gurunya, dan jika murid melakukan kesalahan, dia akan menganggap enteng atau itu hal biasa. Seperti ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jika itu terus-menerus kita lakukan, anak itu akan merasa mengentengkan atau menganggap gampang, yang menyepelekan. Contohnya, ini kelasnya kok kotor, kok belum dibersihkan. Ya sudah, yuk sekarang kita bareng-bareng dengan bu guru. Nah, seperti itu. Sekali boleh, tapi untuk kedua kali, ketiga kali itu akan menyebabkan anak menganggap enteng dan menganggap guru itu ibaratnya tidak ada di bawahnya, seperti itu. Selanjutnya, nah, pemantau. Guru memantau murid sehingga murid berusaha untuk memperbaiki belajarnya atau perilakunya lebih tinggi dari guru sebagai penghukum. Nah, di sini biasa kata yang diucapkan itu apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, kalau sudah di sini ada kata-kata konsekuensi garis bawah, itu pasti kita merujuk ke keyakinan kelas yang sudah disepakati atau sudah kita buat di dalam kelas. Terus yang terakhir ini adalah posisi manajer. Posisi ini itu yang diharapkan oleh semua murid, oleh semua guru. Ya, guru melakukan sesuatu bersama murid. Murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya atas apa yang diperbuat dan mencari solusi menyelesaikan permasalahannya. Di posisi ini, guru sudah memiliki posisi sebagai pemantau, teman, dan manajer. Nah, ini berarti pemantau, teman, manajer, berarti ini pakai komplit, ya. Terus selanjutnya, kata-kata yang biasa kita sampaikan ke anak itu adalah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Contohnya, jika anak terlambat datang ke sekolah, kita tidak langsung menjudge anak bahwa anak itu melakukan kesalahan, tapi kita tanyakan dulu alasannya, identifikasi dulu, setelah itu validasi kesalahannya. Nanti anak akan menjelaskan, dia akan menjelaskan mengapa dia bisa datang terlambat. Nah, untuk keyakinannya, dia itu akan merasa bersalah bahwa dia sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Selanjutnya, Mbak Esi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Nah, orang akan lebih semangat
atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya untuk mengikuti aturan. Kenapa? Karena kalau kita sudah berbicara dengan aturan, itu sudah paten, harus kita taati, harus kita patuhi. Tapi kalau kita berbicara dengan keyakinan, itu merupakan kesepakatan yang sudah kita buat bersama-sama dan harus dipatuhi bersama-sama. Siapa saja yang harus patuh? Ya jelas yang di dalam kelas itu, yaitu murid dan guru. Karena apa? Itu kesepakatan yang dibuat secara bersama. Selanjutnya berarti. Nah, keyakinan kelas ini memiliki sifat atau ciri-ciri sebagai berikut. Mohon izin kepada Ibu Febri untuk membacakannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih Bu Febri. Betul, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati bersama oleh siswa satu kelas juga guru. Nah, bagaimana jika mereka melanggarnya? Mereka akan diingatkan kembali bahwa keyakinan mana yang telah mereka langgar. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas 6 kemarin kami buat bersama. Nah, keyakinan ini sudah disepakati bersama murid dan bersama saya sebagai guru kelas 6-nya. Yang pertama itu adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, memakai seragam yang rapi dan sesuai ketentuan. Ketiga, menyimak dan memperhatikan penjelasan guru. Keempat, saling menghormati dan menghargai. Kelima, tenang dan jangan gaduh saat di dalam kelas. 7. Keenam, belajar dengan tertib dan teratur. 7. Disiplin, jujur dan percaya diri. Dan kedelapan adalah menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 6. Dan kemarin 4 hari yang lalu kami telah menyepakatinya. Nah, ini adalah contoh gambar saat saya membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak. Dan keyakinan itu sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas 6 tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Tapi sebelumnya saya ingin meluruskan pinggang saya dulu, ya. Bapak Ibu juga sudah merasa capek dan bisa mendengarkan suara saya yang merdu. Nah, mohon bantuannya kepada Ibu Wulan. Bisa berdiri di depan. Bapak Maksudi, satu nunjuk Pak. Ibu Febri dan Ibu Yuli. Dan satu lagi bisa ditambah dengan Ibu Asi. Yuk, silakan. Yuk kita baris. Pak Maksudi, laki-laki di tengah. Silakan. Yuk kita buat ice breaking biar kita tidak bosan. Biar kita tidak bosan dan merasa coba dulu nanti apa itu? Salam ditambah
restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 sisi, yaitu yang pertama itu adalah sisi menstabilkan identitas. Nah, sisi ini merupakan sisi dasar atau sisi paling bawah. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, kalimat yang dapat digunakan kepada anak itu seperti ini. Coba. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga kita bisa menyelesaikannya. Atau yang keempat, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya betul. Di sini itu kita tidak membuat anak merasa takut dari pertanyaan-pertanyaan ini. Karena apa? Dari awal kita sudah menstabilkan identitas. Nah, atau menstabilkan identitas yaitu menenangkan anak bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan seperti itu anak akan terbiasa mencurahkan apa yang ada di dalam perasaannya. Selanjutnya Mbak Asih. Terus yang kedua itu adalah sisi validasi yang salah. Nah, sisi validasi yang salah itu tidak menyarankan guru untuk berbicara kepada siswa yang melanggar peraturan, tetapi mereka akan mencari atau alasan apa sih yang anak lakukan sehingga anak itu bisa melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Terus biasanya contoh penggunaan kalimat yang pertama itu adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya. Nah seperti itu anak itu akan langsung berpikir bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas. Terus kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, mereka terdorong untuk memberikan alasan mengapa dia bisa melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Berarti dari gagal itu beralih menuju sukses atau menuju yang baik. Selanjutnya Mbak Asih. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah melalui langkah pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi yang salah, dan yang ketiga itu adalah sisi menanyakan keyakinan. Nah, anak itu telah siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, anak setelah melakukan kesalahan, mereka memberikan alasannya. Nah, kita akan memberikan pemahaman bahwa ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tapi dilanggar. Keyakinan kelas apakah itu? Nah, dengan cara seperti itu, anak pasti akan lebih cepat dan lebih paham untuk memperbaikinya. Penerapan segitiga restitusi di SD Negeri Jenang. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu yang telah saya buat pada tugas kemarin, yaitu pada saat pelajaran bahasa Indonesia, guru menunjuk salah satu siswa bernama Dandi untuk mengerjakan di papan tulis. Saat Dandi maju, ternyata kakinya disliding oleh Dandi, sehingga jatuh dan ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Monggo Bapak Ibu perhatikan video kita nonton bersama.
Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada anak. Nah, anak akan diberi pemahaman pada keyakinan kelasnya itu mengapa dia melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu pada keyakinan saling menghormati dan menghargai. Tapi setelah diberi pemahaman, akhirnya anak itu mengakui dan tidak akan mengulangi dan akan melakukan kedepannya lebih baik lagi. Nah, di sini bisa terlihat jelas perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Monggo Bu Yuli, mohon izin, silakan dibaca. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Jika konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban juga mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan pengalaman. Terima kasih Bu Yuli. Ya, di sini bisa terlihat jelas apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari sini kita bisa lebih paham ya Bapak Ibu bahwa yang harus kita lakukan itu bukan memberi hukuman, karena kalau kita sudah memberikan hukuman itu larinya kepada keterpaksaan budaya positif. Nah, kita akan belajar tentang restitusi dan diterapkan di sekolah kita. Dengan ini diharapkan nanti anak akan lebih paham untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya menjadi budaya positif mereka, yang terlahir karena kesadaran mereka tersendiri tanpa paksaan dari orang lain. Selanjutnya, setelah membaca bagian tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, istilah bagian di bawah ini kira-kira menurut Bapak Ibu, bila seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan di dalam kolom kiri ini, apakah tindakan tersebut merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo nanti saya urut mulai dari Bu Yuli ke samping, dari Pak Tatang ke Bu Asi, terus dari Bu Asi ke Bu Wulan dan ke Pak Tatang. Ya, monggo. Mbak Asi, coba yang pertama. Dari yang pertama bisa dibaca Ibu. Catat 100 kali. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Ya. Itu ya merupakan Hukuman. konsekuensi apa hukuman? Mencatat 100 kali berarti itu sama saja menghukum. Karena itu tidak kurang memberikan rasa capek dan juga kurang membersihkan rasa itu. Mereka itu adalah Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolahan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu satu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, selanjutnya Pak Sudi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah hukuman. Bu Asi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Di lapangan basket. Semua.
bertemu di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman itu adalah hukuman. Selanjutnya Ibu Bulan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman. Membersihkan tumpukan air membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Febri. Bawa seketika Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. hukuman ini terlambat duduk di pinggir-pinggir jalan dan tidak lapangan berarti kepanasan Kak. Kepanasan Kak ya. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya hukuman. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ya, ini adalah tindakan guru dan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah paham semua ya antara apa itu hukuman, konsekuensinya. Selanjutnya Mbak Sri. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai acara pemekaran dari saya ya. Nah, tapi sebelumnya mau saya akhiri ya dengan sebuah pantun, 2 buah pantun tepatnya. Yuk Bapak Ibu, jalan-jalan ke Teluk Wangsakti, duduk semedi di tepian. Wahai anakku yang baik budi, raihlah cita-cita menuju kesuksesan. Selanjutnya dibaca oleh Ibu. Dari mana buah salak? Dari kebun jauh di ujung. Dari mana paham akhlak? Dari guru yang mendidik. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia dan sudah mengikuti paparan diseminasi budaya positif dari saya sebagai tugas modul 1.4. Mohon maaf sekiranya dari awal sampai akhir banyak sekali kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Indah Purwati SPD atas pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwi Setiasi SPD. Kepadanya disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, sedikit saya menyampaikan refleksi tentang materi disiplin
dari sini kita bisa tahu bahwasanya ketika anak bersalah itu hukuman bukan menjadi satu-satunya jalan. Justru ketika anak bersalah, yang baik untuk anak itu kita terapkan segitiga restitusi tadi, di mana kita membuat anak sadar akan perilakunya yang salah, sehingga untuk mengubah kelakuannya tadi pun bukan dengan motivasi eksternal dari orang lain, tetapi justru untuk merubah kesalahannya anak sendiri yang mengubahnya dengan kesadaran dirinya sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah dipaparkan tadi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, sehingga SD Negeri Jenang 4, SD Negeri Jenang 4 bisa terus berkembang, menumbuhkan generasi-generasi yang memiliki karakter unggul. Terima kasih atas ilmunya, Bu Indah. Mudah-mudahan dilancarkan untuk kegiatan guru penggeraknya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yudhistiasi SPD. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi budaya positif SD Negeri Jenang 04. Marilah kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Jenang 4 dan juga sekaligus Kepala Sekolah dari Ibu Indah Purwanti Yuliani MPD sebagai Guru Penggerak Angkatan 9. Bu Indah ini sudah selesai melakukan aksi nyata untuk memenuhi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif ini, Bu Indah sudah membuat rancangan untuk melakukan suatu perubahan disiplin positif, yaitu penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Diharapkan dengan kegiatan ini semua guru dapat memimpin anak agar memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, sehingga anak dalam keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan melakukan pembiasaan yang positif sebelum pembelajaran maupun setelah pembelajaran selesai. Tujuan dari aksi nyata ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa dengan menghargai pendapat siswa sehingga terjalin kolaborasi antara guru dengan siswa yang dapat menentukan kelas yang diimpikan dan menyenangkan. Alhamdulillah, kegiatan telah berjalan dengan lancar. Aksi nyata yang diberikan oleh Bu Indah ini sudah bisa diterapkan oleh guru-guru lainnya di SD Negeri Jenang 04. Demikian testimoni yang saya berikan. Semoga Bu Indah tetap semangat dan selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dalam menempuh program guru penggerak ini. Semangat untuk Bu Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Purnamasi, guru kelas 5 SD Negeri Jenang 04. Saya akan memberi testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sebelum belajar mengajar dilakukan. Tujuannya
agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui budaya positif. Dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, hingga peserta didik mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan positif yang dilakukan. Setelah mendapat sosialisasi tentang keyakinan kelas dan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Indah Purwanti, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik, khususnya peserta didik SD Negeri Jenang 04, akan kebiasaan-kebiasaan positif dan tercipta budaya positif, sehingga peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Mahya Mayaswari, kelas 6 dari SD Negeri Jenang 04. Hari ini saya belajar tentang keyakinan kelas bersama Bu Indah dalam membangun budaya positif di sekolah. Kesepakatan kelas dibuat karena keinginan siswa dan kesadaran siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Tidak ada unsur paksaan dari bapak dan ibu guru. Keyakinan kelas penting dibuat karena bisa membentuk karakter siswa untuk melakukan kebiasaan positif, sehingga mewujudkan budaya positif di sekolah saya, SD Negeri Jenang 04. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dewandra Rizky Wicahyo. Saya kelas 6 dari SDN Negeri Jenang 04. Hari ini saya membuat keyakinan kelas bersama Bu Indah dan teman-teman. Perasaan saya setelah menyusun keyakinan kelas, saya sangat senang dan bahagia. Keyakinan kelas lebih efektif daripada peraturan kelas, karena pernyataan-pernyataan ini dibuat oleh siswa tanpa adanya paksaan, dengan menggunakan kalimat positif dan memberi motivasi pada saya untuk mewujudkan budaya positif.